Di video kali ini kita akan membahas fake token. Kenapa membahas fake token? Karena banyak banget yang request. Jujur banyak banget yang request dari bulan November entah Oktober tahun 2021 itu minta dibahas fake token. Untuk teman-teman yang pengen dibahas juga tokennya atau mungkin ada masukan, tulis aja di kolom komentar. Saya akan mempertimbangkannya jika saya bisa membahasnya secara berimbang. Di video kali ini kita akan membahas update-annya aja. Pertama tentang staking, smart lend, dan smart DeFi tentunya. Kita akan bahas itu sekarang. Kenapa kita membahas itu cuman sedikit, membahas fake tokennya? Karena sebelumnya saya sudah membahas fake token hampir detail di video sini. Oke, teman-teman bisa lihat aja. Di situ saya membahas fake token pertama kali cukup detail. Jadi kalau misalkan yang pengen tahu fake token itu apa, projectnya gimana, dan sebagus apa, kenapa berpotensi, tonton video itu dan video ini. Jadi mungkin akan lebih lengkap ya daripada nonton video ini doang, karena saya nggak akan bahas jauh ke belakang. Oke, kita langsung bahas yang pertama tentang staking. Jadi di video sebelumnya saya nggak ngebahas tentang staking. Bahas sih, cuman ya sedikit lah. Intinya staking itu kalau kita mau staking, kita akan kena fee 2%. Kenapa saya bahas? Karena banyak di grup Telegram saya lihat yang nanya, kalau staking kena fee nggak sih? Jadi kalau staking itu kena fee 2%. Kemudian dia punya return, staking itu 0,2% dari total volume transaksi di seluruh bursa fake token. Jadi semakin besar volume transaksi yang ada di bursanya fake token atau fake exchange itu, akan semakin besar pula reward yang akan didapat dari staking. Kita berharap semoga bursanya semakin besar ya. Kemudian yang kedua itu smart lend powered by smart DeFi. Jadi smart lend ini dari hasil smart DeFi yang mereka banggakan. Pertama, kenapa mereka cukup banggakan ini? Mereka punya bunga itu sedikit. Jadi kalau misalkan kita mau minjem, kita bisa memulai dengan periode 30 hari. Ini yang mereka tulis ya, karena saya juga belum pernah meminjam di smart lend fake token. Jadi mereka tulis kita bisa memulai dengan 30 hari periodenya. Kemudian bunganya itu 1,20% APR, artinya per tahun. Jadi kalau misalkan menghitung bunga per harinya tinggal dibagi 365 aja, 1,20 dibagi 365, dapatlah bunga per harinya. Kemudian jika kita membutuhkan lebih dari 30 hari, artinya kalau kita nggak sanggup bayar dalam 30 hari itu, kita bisa nambah jangka waktu. Berapa biayanya? Biayanya hanya 0,1% dari nilai agunan kita. Jadi kalau misalnya kita mengagunkan 100 juta, kalau dalam bentuk rupiah ya, maksudnya dalam bentuk token, tapi jika dirupiahkan 100 juta, kita akan kena biaya 100.000 jika ingin tambahan waktu selama 30 hari. Cukup murah dan seharusnya cukup membantu, tapi saya tidak menyarankan ya. Tetap ini hanya sekedar informasi. Kemudian mereka itu akan memperluas DEX yang mereka punya. Jadi sekarang itu kan mereka udah ada di jaringan Binance Smart Chain, kemudian ada di Ethereum, mereka akan menambah 3 lagi di Avax, Phantom, dan juga Matic. Oke, sekarang kita akan bahas intinya deh yang video ini tentang smart DeFi. Banyak banget yang minta dibahas smart DeFi ini ya. Jujur saya kemarin saya nggak bahas tentang fake token karena informasinya sangat sedikit yang mereka berikan, baik itu di website, di mana-mana cukup sedikit. Saya nggak mau memberikan informasi yang saya rasa ujungnya tuh nggak berimbang, jadi cukup lebih baik nggak dulu deh gitu. Pokoknya kalau teman-teman request di kolom komentar, nggak saya lakuin dulu, nggak saya review, berarti itu ada sesuatu, entah yang saya temukan faktanya tidak berimbang atau apa ya. Pertama, smart DeFi ini kita intinya bisa membuat suatu token, bisa meng-create token di smart DeFi-nya fake token. Saya akui fitur smart DeFi-nya membuat token di dalam, ya maksudnya di smart DeFi yang fake token punya ini lebih baik daripada membuat token di Coin98. Teman-teman bisa lihat video di sini. Di situ saya membahas Coin98 cukup detail, semua proyeknya saya bahas dalam bentuk mapping. Ya karena memang banyak yang harus dibahas di Coin98, termasuk di situ juga saya jelaskan kita bisa membuat token di situ.
Tapi saya mengakui memang membuat token di Smart DeFi-nya Fake Token itu mungkin akan lebih kekinian. Kenapa? Kita akan bahas sekarang. Gini loh jadinya. Pertama, mereka itu support burn dan tokenomic. Jadi kalau di video ini nih, di situ kita support untuk burning, tapi mungkin tidak support tokenomic ya. Entahlah, sekarang mungkin udah support atau belum ya, tapi ketika saya buat video itu belum support gitu. Kemudian dia itu kalau kita buat token di Smart DeFi-nya Fake Token, kita akan bisa membuat suatu token memiliki underlying, atau 100% token yang kita buat itu memiliki dukungan aset. Maksudnya gimana? Nanti kita akan bahas. Kemudian di situ juga dijelaskan membakar untuk dukungan. Jika harga pasar turun di bawah nilai intrinsik, token Smart DeFi dapat dibakar untuk bagian mereka dari dukungan aset. Ini juga akan kita jelaskan. Kita lanjut dulu. Kemudian peningkatan abadi. Persentase yang ditetapkan dari setiap pembelian dan penjualan dikirim ke kumpulan dukungan aset menghasilkan nilai dasar yang tidak pernah bisa turun. Oke. Resiko terukur karena nilai dasar masa depan dapat ditentukan secara akurat oleh volume perdagangan yang diproyeksikan, rasio lebih mudah diukur. Hyperdeflasi, mereka mengatakan bahwa token yang dibuat di Smart DeFi akan menjadi hyperdeflasi, bukan inflasi, bukan juga stuck. Pusing, bingung, oke? Itu yang saya rasakan ketika bulan, enggak sih masih bulan ini, maksudnya awal-awal Januari coba membahas fake token lagi. Memang harus saya akui kekurangan utamanya mereka menjelaskannya nggak terlalu detail, serius. Butuh effort lebih untuk memahaminya. Jadi saran saya sih mungkin teman-teman komunitas bisa menghubungi developer untuk coba deh mereka menjelaskan dengan cara yang lebih mudah. Untung teman-teman ngeliat video ini ya, channel ini, jadi bisa lebih paham. Saya akan mencoba menjelaskan lebih mudahnya. Jadi gini, jadi dikatakan pertama bahwa token yang ada di Smart DeFi itu 100% didukung oleh aset. Jadi mereka itu punya underlying. Ini juga saya agak kaget awalnya, kok bisa? Kemudian di sini dikatakan ya, membakar untuk dukungan, peningkatan abadi. Jadi nilainya itu akan meningkat, nilai dasar bukan harganya. Maksudnya gimana dan kok bisa nilainya meningkat, nggak bakalan turun, mereka jamin begitu. Jadi gini, kita pakai contoh ya. Contohnya kita langsung aja dari websitenya Fake Rocks. Sebagai contoh mereka mengatakan di sini, pertama yang harus diketahui dulu bahwa nilai dasarnya itu dalam bentuk BNB atau FBNB atau Ethereum. Jadi itu tuh bentuk warping yang sudah di warp di jaringan fake token. Kan fake token tuh punya FWARP ya. FWARP. Oke, susah banget nyebutnya, saya kurang fasih. Jadi intinya pokoknya nilai asetnya itu didukung dari BNB dan juga ETH. Sebagai contoh gini, ada 1000 rocks total supply-nya, di sini dikatakan 5% volume dialokasikan untuk backing aset. Kemudian setiap 1 juta dolar volume transaksinya akan menghasilkan 50.000 untuk aset yang membackup-nya. Itu setup yang mereka buat ketika membuat token di Smart DeFi. Ini sebagai contoh aja. Hasil dari contoh tersebut, ketika volume transaksinya lebih dari 1 juta dolar, maka akan menghasilkan 50.000 dolar dibagi 1000 total supply-nya sama dengan per satu tokennya itu memiliki nilai 50 dolar. Oke, memiliki nilai 50 dolar. Bagaimana cara menghitungnya? Hitungnya itu 1 juta dolar volume transaksinya, baik jual maupun beli, ketika mencapai 1 juta dolar, 5%-nya dikali 5%, maka dapatlah 50.000 dolar. Kemudian contoh lagi, kalau misalnya volume transaksinya mencapai 100 juta US dollar, 5 juta dolar itu sebagai backup asetnya. Oke, sebagai underlayingnya. Jadi ada BNB, misalkan ada FBNB senilai 5 juta dolar membackup si ROX ini. Contoh doang ya, kalau misalnya ROX ini menggunakan FBNB atau BNB yang di warping versinya fake token, jadi sama aja dia BNB
misalnya ketika dia 100 juta volumenya si ROX ini, volume transaksinya, maka ada BNB senilai 5 juta membackupnya. Dibagi 1000, karena total supply-nya ada 1000 token yang beredar, yang totalnya bukan beredar, maka per satu token ROX itu senilai $5.000. Begitu juga seterusnya. Maksudnya gimana sih? Masih bingung? Oke, jadi gini. Kita bahas lagi dari pertama ya. Ketika dia mencapai $1 juta volume transaksinya, $50 itu, jadi kalau misalnya kita punya satu token ROX, kemudian harganya turun terus, kita bisa membakar token ROX itu menghasilkan $50. Jika dia mencapai 100 juta US dollar volume transaksinya, maka ketika kita punya satu token ROX, kita mau jual tapi harganya kita lagi rugi misalnya gitu, kita bisa bakar token ROX itu menghasilkan FBNB, yaitu BNB yang di wrapping di teknologi FWAP-nya fake token, lalu kita akan mendapatkan BNB senilai $5.000. Itulah yang dimaksud dengan 100% di backup oleh aset, menurut yang saya pahami. Jadi kalau saya salah, teman-teman komunitas dari ataupun siapapun yang tahu bisa koreksi aja di kolom komentar. Nggak apa-apa, saya sangat terbuka. Justru dengan dikoreksi saya lebih tahu, jadi lebih tahu, dan juga orang-orang juga jadi lebih tercerahkan. Jadi saya tidak tutup mata, tutup kuping gitu dengan koreksi seperti itu ya. Jadi intinya gini, setiap token yang dibuat di Smart DeFi itu akan punya backup asetnya. Oke. Backup aset itu di setup langsung di smart contract. Jadi kalau misalkan selama ini kita takut sebuah token itu akan rug-pull, seharusnya ya, saya nggak tahu jawabannya jujur, seharusnya dia tidak bisa rug-pull jika suatu token ada di Smart DeFi, karena biarpun harganya turun, tapi kita masih bisa burning atau bakar si token yang kita punya itu menghasilkan nilai dasarnya. Oke, sampai sini paham ya? Jadi seharusnya tidak bisa rug-pull, kata mereka di websitenya, bukan kata saya. Saya jujur belum tahu, karena yang kayak gini saya baru temukan di fake token. Sempat di awal saya berpikir apakah ini skema Ponzi, tapi setelah saya pikir-pikir lagi, skema Ponzi itu akan mati, akan hancur ketika tidak ada yang membeli atau tidak ada di bawahnya lagi lah, kalau skema piramida gitu. Kalau yang di sini Smart DeFi, justru ketika tidak ada yang membeli atau kebanyakan orang menjual, harganya turun, ya kita bisa bakar token yang kita miliki itu, kemudian menghasilkan si underlying asetnya, si backup asetnya. Jadi kita tidak pernah kehilangan token yang kita punya. Makanya di sini dikatakan membakar untuk dukungan, kemudian juga peningkatan abadi, sekalipun harganya turun, tapi mereka menjamin loh, di website-nya, bukan saya ngomong, mereka menjamin nilai dasarnya akan tetap naik dari skema tadi ya. Jadi mereka nggak peduli banyak orang yang menjual, selama volume transaksinya itu bertambah, harga nilai dasarnya tetap naik. Kenapa bisa begitu? Jadi ketika nilai dasarnya turun, jatuh, mereka akan membakar sejumlah tokennya senilai tersebut sehingga menghasilkan nilai dasar yang naik. Makanya di sini dikatakan hyperdeflasi. Jadi itulah maksud dari hyperdeflasi. Kalau hyperdeflasi yang biasa kita temukan di token-token lain itu termasuk di fake token juga ya. Itu kan dari tokenomic. Jadi setiap transaksi, misalkan contoh aja 1%-nya itu masuk ke burning wallet. Nah kalau ini bener sih dibakar juga, tapi menghasilkan backup aset. Untuk lebih jelasnya tanya aja ke teman-teman komunitas, saya hanya mencoba menjelaskan lebih manusiawi dibanding yang ada di websitenya. Kemudian dikatakan juga resikonya terukur. Betul, resiko terukur. Contoh begini, ketika banyak orang ngepom-pom, misalkan di grup-grup gitu, ayo beli fake token, beli token A, token B, token C gitu misalnya, orang akan FOMO kan, orang yang baru masuk di kripto itu akan FOMO. Nah, nilai Smart DeFi ini membantu orang supaya tidak FOMO. Jadi ketika dia mau beli, dia lihat dulu nih, oh nilai dasarnya $50, sekarang harganya lagi $100, kenapa gua harus beli? Nanti dia dulu tunggu turun, tunggu sampai sekitar $50, jadi saya gua nggak rugi-rugi banget gitu, karena ada nilai dasarnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena
ketika kita membuat token di Smart DeFi itu langsung aset yang membackup itu terpisah langsung ke smart contract, sedangkan untuk likuiditas ada lagi. Saya baca tetap ada lagi ya. Saya baca di nanti satu saja kolom deskripsi. Jadi tetap ada likuiditasnya untuk menjaga untuk jual belinya lah gitu ya. Sedangkan aset 100% aset yang membackup itu berbeda lagi, itu ada smart contract. Jadi itu salah satu proyek DeFi yang mereka banggakan, yang mereka gaungkan. Smart DeFi yang benar-benar menurut mereka sangat luar biasa. Jujur saya belum tahu bagaimana ke depannya, kita harus tunggu dulu apakah ini akan disambut baik oleh banyak developer untuk membangun token di atas Smart DeFi-nya Fake Token. Pertanyaannya gini sekarang, apakah Fake Token akan sangat bullish ke depan? Jawabannya saya tidak tahu. Apakah dengan ini kita bisa menjamin bahwa Fake Token tidak akan scam? Saya juga nggak tahu. Bahkan kalau saya ditanya apakah BTC itu tidak scam, tidak akan jatuh harganya, saya juga nggak tahu. Jangankan Fake Token, BTC aja saya nggak tahu. Ya karena nggak ada yang benar-benar tahu market itu akan seperti apa. Kalau menurut saya begitu loh. Jadi ya yang tahu mungkin dia dukun gitu kan. Kemudian token yang ada di Smart DeFi ini juga itu bisa digunakan untuk smart lane atau bisa jadikan sebagai jaminan di smart lane-nya. Jadi kita ketika punya token, misalkan token A ya, yang berjalan di Smart DeFi-nya si Fake Token ini, kemudian nilai dasar kita itu sudah mencapai katakanlah $5.000 aja. Kita bisa menjadikan itu sebagai agunan, jadi kita bisa dapat pinjaman $5.000. Ya begitulah kurang lebihnya, saya juga kurang paham. Menurut saya tetap ini Fake Token punya potensi, apalagi dengan Smart DeFi ini. Jadi mereka tuh tidak membuat pelaku retail sih sebenarnya sih. Mereka tidak mencoba mendatangkan pelaku retail lebih banyak, walaupun tetap ada ke situ ya. Cuman mereka mencoba membuat pabrik sendiri gitu. Mereka mencoba membuat developer untuk membangun di proyeknya si Smart DeFi ini supaya Fake Token juga untung. Jadi gini loh, keuntungan fake dari Smart DeFi pertama, satu, untuk bikin token di Smart DeFi kita perlu membakar Fake Token. Perbandingannya rasionya 1:1. Jadi kalau kita mau bikin token A misalnya dengan total supply 1 miliar, maka kita juga harus membakar Fake Token sejumlah 1 miliar. Jadi harus di mint ya, harus dicetak sama 1:1. Jadi seharusnya jumlah beredar Fake Token akan semakin sedikit, membantu pembakaran jatuhnya seharusnya. Kemudian setiap launching token Smart DeFi akan memiliki biaya transaksi penjualan 0,12% terintegrasi dengan yang memberi penghargaan pada kolam taruhan atau stake pool ya, token fake. Setiap transaksi jual beli Smart DeFi kemudian juga masuk 0,20% ke reward pool Fake Token. Berpotensi nggak fake? Kalau dibandingin sama Coin98 mungkin Smart DeFi-nya lebih bagus. Maksudnya untuk membangun tokennya lebih bagus ya. Tapi kalau kita bicara lebih besar, jangka waktunya lebih besar, fake mungkin perlu sesuatu yang orang itu mau pakai secara langsung ya. Tadi kan kalau ini kan bagaimana caranya orang mau membuat proyeknya dia di Fake Token, kemudian menghasilkan pelaku retail lagi. Tapi saya rasa tetap fake butuh, kayak contohnya misalkan kita lihat Biswap di sini videonya ada, dia membuat token itu semakin berguna utilitasnya. Kalau penasaran kenapa saya bisa bilang berguna, tonton aja videonya di sini. Mungkin itu aja video saya tentang Fake Token supaya nggak terlalu panjang. Thanks for watching.